Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyyu ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kajian fikih muamalah yang insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahmi kembali, kita bisa bertolabul ilmi kembali di dalam dua pekanan kita tolabul ilmi fikih muamalah yang sore hari ini insyaallah mengambil tema bentuk-bentuk muamalah ribawiyah, kalau nggak salah begitu nggih. Semoga nanti saat kita memperoleh ilmu, belajar bersama dengan Ustadz Abu Umair, kita senantiasa mendapatkan keberkahan sehingga kita bisa menerapkan hal-hal tersebut ke kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tak lupa salam serta sholawat senantiasa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak di qiyamul akhir kita nantikan syafaatnya. Allahumma amin. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Abu Umair yang kerso, yang bersedia membersamai kami untuk belajar. Ini insyaallah ini lama-lama jadi seleksi alam ini. Kita yang hadir ini benar-benar seleksi alam, benar-benar mudah-mudahan istiqomah ya sampai lama sepanjang masa gitu ya. Oke, kembali bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sebagaimana biasa sebelum acara kita mulai, kita bacakan runtutan acaranya. Ada yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, selanjutnya adalah kajian inti nanti disampaikan oleh Ustadz Abu Umair, selanjutnya diskusi, dan terakhir penutup. Baik, mari kita mulai kajian fikih muamalah kita sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan keridhaan dan keberkahan kita di sore hari ini. Selanjutnya tilawah. Tilawah dilakukan oleh Pak Eko, monggo Mas Eko silakan. Ini nih Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal khanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Sahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil islam
wa ma talafal ladina utul kitaba ila mim ba'di ma ja'ahumul ilmu ba'yam bainahum wa man ya'fur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab fa in kajuka fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtada wa in tawallau fa innama alaikal balak wallahu basirum bil ibad. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan katsira kepada Mas Eko yang telah membaca dan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca atau yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya pengajian inti, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Ustadz Abu Umair. Tafadhol, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqul tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan akhwat fillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat ba'dal asr min awqati, di antara waktu-waktu yang mustajab. Maka jamaah gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala karena hingga detik hari ini Allah masih memudahkan kita untuk menjalankan amal-amal ibadah kepadanya. Di saat jamaah sekalian semakin umur kita bertambah, semakin usia kita bertambah, kesempatan kita untuk beribadah semakin berkurang. Karena jamaah sekalian, kita hidup di dunia itu sekali lagi bukan untuk hidup selama-lamanya, bukan. Tapi dunia itu hidup yang sementara, bahkan sangat singkat. Di mana Allah Jalla wa ala menjadikan dunia ini jamaah, ingat, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dari dunia yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita tatkala menghadap Allah. Jadi jamaah sekalian, fungsi dunia itu sekali lagi hanya wasilah, perantara agar seorang hamba bisa memperbanyak bekal. Ya. Dan kita bersyukur karena Masya Allah, Allah pilih kita jemaah. Di antara orang-orang yang menggunakan waktunya, umurnya, bahkan hartanya mungkin jemaah fisabilillah di jalan Allah, untuk ibadah kepada Allah. Di saat mungkin banyak di antara sebagian kita yang mungkin jauh lebih punya kesempatan, bahkan mungkin jauh lebih banyak memiliki harta. Tapi ternyata Allah tidak pilih, justru kita yang dipilih. Maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan kepada kalian, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh akan aku tambah nikmat atas kalian. Sehingga jamaah sekali lagi, ya, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syukur jamaah sekalian, kita menggunakan waktu dan umur ini untuk beribadah, dan di antara ibadah adalah thalabul ilmi, mencari ilmu agama. Bahkan jamaah sekalian, amalan thalabul ilmi, Rasulullah SAW beliau khabarkan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Jalla wa'ala akan memudahkan orang-orang yang dia meluangkan waktunya, menghabiskan hartanya untuk mencari ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan ia untuk masuk ke dalam surganya. Makanya masalahnya orang-orang yang bisa hadir di majelis ilmu itu orang-orang pilihan. Sahih. Ya. Bahkan tadi dikatakan sunnah apa? Seleksi alam. Seperti itu masalah. Memang orang pilihan. Nabi sendiri mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah pilih, yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah jadikan dia faqih, paham dalam ilmu agama. Jadi orang pilihan, bukan sembarangan. Bukan sembarangan. Dan jamaah sekalian, kita masih pada kitab Mulakhasul Fiqhi, pada kitab Muamalat. Dan kita jamaah masih pada pembahasan seputar riba. Sudah kita jelaskan bagaimana ya, dampak buruk riba, kemudian hukum terkait tentang riba. Maka jamaah sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis muamalahnya. Jangan-jangan jamaah ternyata kita terlibat tanpa kita tahu misalkan. Sehingga penting ya untuk kita mempelajari. Dan ingat, setelah kita tahu, ingat ya, hendaknya kita berusaha untuk menghindari, bukan justru malah ya, terjun ke dalamnya, bukan ya. Jadi araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqih. Aku mengenal kebaikan, aku mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk diamalkan, walakin li tawaqqihi, untuk dihindari. Itu tujuannya. Ya jamaah sekalian, penulis kitab mengatakan, wa minal muamalat ar-ribawiyah, di antara bentuk-bentuk transaksi ribawi, muamalah ribawi, al-qardu bil faidah, pinjaman berbunga. Pinjaman berbunga. Ada seseorang jamaah sekalian menghutangi tetangganya. Kata dia, Bu, Pak, saya utangi panjenengan, tapi nanti pas ya, mengembalikan tambah ya. Utang panjenengan 1 juta, nanti pas bayarnya 1.200.000. Maka jamaah sekalian, ini salah satu praktek riba, transaksi riba. Kenapa jamaah sekalian? Fudullah bin Ubaid mengatakan, kullu qardin jar manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba. Kenapa jemaah sekalian? Jelas dia menghutangi 1 juta, kok kembalinya 1.200.000. 200 ini jamaah termasuk riba. 200 ini termasuk riba. Dan ingat jamaah, di antara muamalah itu jamaah ada yang memang babnya kita berderma, ada yang memang babnya kita mencari keuntungan ya. Maka kalau misalkan akad tersebut adalah akad sosial, seperti ya, hutang piutang, ini akad sosial, memang unsurnya jamaah membantu, sehingga akad yang seperti ini, ingat, tidak boleh kita berharap imbalan dunia, nggak boleh. Kenapa? Karena ini akad sosial.
Tapi silakan kalau ingin berharap keuntungan boleh, tetapi keuntungan pahala. Dan nggak akan rugi jemaah. Tidak akan rugi ketika seseorang menghutangi temannya, saudaranya atau tetangganya, misalkan dia hutangi 1 juta kemudian dikembalikan 1 juta misal, nggak ada ruginya. Karena ketika dia menghutangi saudaranya ikhlas karena Allah, maka dia akan mendapatkan aliran pahala. Dan ini jamaah jauh lebih baik daripada kita ngambil untung. Walaupun ya Mas Halin, kalau seandainya misalkan ada seseorang dia berhutang, ketika ingin melunasi ternyata dia lebihkan. Utangnya 1 juta, pas melunasi ditambah 1.200.000, boleh tidak? Boleh tidak? Ada orang berhutang 1 juta, pas melunasi ditambah 1.200.000, boleh tidak? Boleh. Tapi syaratnya satu, ketika sudah lunas. Yang kedua, tidak ada kesepakatan di awal. Ya, kemudian bukan pas cicilan. Kalau cicilan nggak boleh. Jadi kalau memang murni inisiatif orang yang berhutang, ya, kemudian ditambah sedikit misalkan, nggak masalah. Apa darinya Nabi jangan masalah pernah berhutang unta, ya, yang umurnya lebih muda dan dibayar dengan unta yang lebih tua umurnya. Dan ini jamaah sekalian, sekali lagi ketika pas pelunasan, dan nggak masalah. Dengan catatan tadi, ya tidak ada kesepakatan di awal. Ya, tidak ada kesepakatan di awal. Adapun kalau misalkan ada kesepakatan di awal, maka nggak boleh. Maka tidak diperbolehkan, dan ini jelas ya transaksi ribawi. Kalau ada kesepakatan di awal seperti itu. Bi an yuqridahu syai'an. Yaitu seorang menghutangi sesuatu kepada saudaranya bi syarti an yuwafiyahu aktsar minhu, dengan syarat dia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Ini namanya ya riba, transaksi ribawi. Aw yadfa'u ilaihi mablaghan minal mal ala an yuwafiyahu aktsar minhu binisbatin muayyanah. Atau misalkan dia memberikan sejumlah ya, uang, sejumlah harta agar dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak, sama ya seperti itu. Dan ini nggak boleh jemaah. Ya. Misalkan sekian persen nanti. Dan ini kadang-kadang banyak ya. Misalnya sebagian orang mereka beranggapan ini kerjasama dia tanam modal, tapi ternyata prakteknya bukan kerjasama. Bahkan yang sering kadang-kadang teman-teman keliru itu jamaah, mereka katakan ini mudharabah, tapi ternyata prakteknya bukan mudharabah. Hakikatnya apa jamaah? Hakikatnya itu pinjam meminjam, utang piutang yang berfaedah. Contoh gini, ada si A, dia punya modal, si B pengelola. Kata si A, B, anak punya uang 5 juta, silahkan antum kelola. Ya. Tapi ingat ya, pembagiannya setiap bulan 40-60, antum 60, anak 40%. Ya. Tapi kata si A, B, ingat, tapi ini ya uang 5 juta 3 tahun harus dikembalikan ya. Harus kembalikan. Kata si B, iya sah, enggak masalah. Oke, misalkan, siap. Ya. Kemudian masalahnya dari kesepakatan. Terjadi kesepakatan si B dia kelola modal tersebut, setiap bulan bagi hasil 4 atau 3 tahun sebagaimana perjanjian tadi, dia kembalikan utuh uangnya. Apakah ini boleh jamaah? Boleh tidak? Tidak boleh. Atau contoh yang lain gini, si A dia ngasih modal kepada si B tadi, kata si A, B, tapi ingat ya, setiap bulan bagi hasilnya 1 juta ya, atau misalkan bagi hasilnya 100.000 ya, anak harus dapat 100.000. Kata si B, ya siap. Maka ini juga nggak boleh. Ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hakikatnya ini praktek ribawi, nggak boleh. Kalau misalnya masalahnya dia ingin kerjasama dengan sistem mudharabah, nanti ada aturannya. Adapun yang tadi
Kalau misalkan mereka mengatakan ini mudharabah tetapi ternyata prakteknya seperti tadi, ini hanya sekedar nama. Hakikatnya bukan mudharabah. Karena mudharabah enggak seperti itu. Nah, sehingga jamaah sekalian banyak macamnya. Baik dengan persenan tadi ataupun dengan dia katakan oh nanti dikembalikan harus lebih ya. Ini semua jamaah sekalian termasuk al-qardu bil faidah, ya. Pinjaman berbunga. Atau jamaah sekalian gini. Di sebagian bank syariah mereka menerapkan sistem mudharabah. Sistem mudharabah. Ya. Kemudian nasabah dapat bagi hasil. Apakah mudharabah di sini benar jamaah sekalian? Masih keliru. Kenapa? Karena uang nasabah itu dijamin. Padahal jamaah sekalian dalam praktek mudharabah itu modal nggak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin. Adapun orang yang misal nabung di bank syariah, pasti jamaah uang itu dijamin. Berarti kalau misalkan dia katakan oh ini modal, enggak, ini utang piutang. Tiap bulan dia dapat bagi hasil, itu riba. Itu riba. Dan banyak orang yang tidak paham. Banyak orang yang tidak paham. Iya. Kemudian masalahnya kama huwal ma'mul bihi fi bank, sebagaimana yang diamalkan di bank. Wa huwa riban sarihun, dan ini termasuk praktik riba yang sangat-sangat jelas. Fal bunuk takumu bi'aqdin ya. Safaqat al-qurud bainaha wa baina dzawil hajat wa arbab tijarat wa ashabul masani wal hiraf al-mukhtalifah. Fatadfa'u li haula'i mabalik minal mal nadhiru faidatin muhaddadah binisbatin ya mu'wiyah ya. Wa tusdadu hadhihi nisbah fi halati ta'akhur 'ani sadadi fil mau'id al muhaddad. Fajtami'u fi dzalika riba bin naw'aihi ribal fadl wa riban nasi'ah. Jadi jamaah sekalian, ini praktekkan di bank-bank. Wabil khusus bank konvensional. Jadi mereka memberikan modal baik kepada misalkan pengusaha ataupun perorangan. Ya. Kemudian jamaah sekalian mereka menetapkan harus ada bunga sekian persen misalkan. Ya. Maka jamaah sekalian praktek seperti ini jelas. Ini praktek riba yang sangat-sangat jelas, tegas. Sehingga praktek seperti ini jamaah tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Di mana dalam praktek ini menggabungkan dua riba. Riba nasiah dan riba fadl. Karena jamaah ketika tadi misalkan ya, pengusaha tersebut misal ya, ternyata tidak bisa mencicil di setiap bulannya. Satu, dia harus bayar denda. Ya. Kalaupun dia tepat waktu, sudah ada ribanya di situ. Ya, dia pinjamnya 1M harus kembalikan 1M setengah. Jadi menggabungkan dua riba jemaah. Riba fadl dan riba nasiah, dan ini yang terjadi. Banyak orang yang seperti ini jemaah. Ya, tanpa disadari. Makanya kata Ali radhiyallahu taala anhu jemaah, ya, man ya, barang siapa yang berani terjun dalam praktek muamalah walam yatafaqqah fid din, tapi dia belum faqih dalam ilmu agama, faqadir tatoma, sungguh dia akan terjatuh dalam praktek riba. Sungguh dia akan terjatuh dalam praktek riba. Dan kenyataannya iya, banyak. Ya, banyak sebagian kita yang mungkin jamaah sekalian tanpa disadari ternyata muamalah yang dia lakukan adalah muamalah ribawi. Padahal jamaah kemarin sudah kita jelaskan. Ya, bahwasanya pelaku riba itu dilaknat. Dan laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Rahmat itu kasih sayang. Artinya jamaah sekalian, orang yang dilaknat berarti dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Kalau dibenci, ya jelas hamba seperti ini pasti akan mendapatkan banyak keburukan. Ya. Kalaupun mungkin jamaah sekalian dia berusaha dengan cara misal ya riba, mungkin hartanya banyak, tetapi ingat la khairu fiha, tidak ada kebaikan. Tidak ada keberkahan. Bahkan jamaah sekalian, harta ribawi ketika bercampur dengan harta kita, yang terjadi jamaah, harta riba ini akan apa? Membinasakan atau jamaah sekalian menjadikan keberkahannya hilang.
Nah, sehingga hati-hati. Ya, karena zaman ini harta ribawi itu harus dibuang, harus dibebaskan, bukan malah disimpan. Iya. Ini yang pertama masalahnya. Jadi pinjaman berbunga ini nggak boleh. Yang kedua masalahnya wa minal muamalat ar-ribawiyah, di antara transaksi ribawi ma yajri fil bunuk minal ida'i bil faidah wa fil wada'i ats-tsabitah ila ajalin yatasarrafu fiha al-bank ila tamamil ajali wa yadfa'u li sahibiha faidatan tsabitah binisbatin muayyanah fil ya ma'ih ya fil mi'ah ka asyrah atau khamsah fil mi'ah. Yang kedua jamaah sekalian, apa yang terjadi atau dipraktekkan berupa simpanan deposito. Dia simpan uang ya, dalam batas waktu tertentu, tetapi di sini jamaah sekalian bank akan memberikan jaminan bunga. Kalau Bapak nyimpen uang di bank kami sekian, nanti selama sekian ya, misalkan tahun akan dapat tambahan sekian. Jadi uang ini jamaah sekalian nggak bisa diambil kecuali setelah perjanjian tadi selesai. Kemudian plus tambahan bunga. Ya. Dan uang itu mungkin dikelola oleh bank. Ya mungkin untuk ya dipinjamkan lagi dengan cara dia ngambil bunga misalkan. Ya, mungkin jauh lebih besar bunganya. Ya. Daripada bunga bank yang diberikan kepada nasabahnya. Ya. Maka jamaah sekalian, simpanan berupa deposito seperti ini sekali lagi jamaah, ini termasuk transaksi ribawiyah. Dan transaksi ribawi jelas jamaah sekalian transaksi yang diharamkan dan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan biasanya jamaah sekalian keuntungannya dinisbatkan dengan apa persennya 10% atau 5% misalkan sekian tahun ya tergantung kesepakatan jamaah, tergantung kesepakatan. Dan ini sekali lagi jamaah sama ya, termasuk transaksi ribawiyah dan tidak dibolehkan. Kemudian yang ketiga wa minal muamalat ar-ribawiyah bai'ul 'ainah, dan di antara transaksi ribawiyah adalah jual beli ainah. Apa yang dimaksud dengan jual beli ainah jamaah? Kita lihat. Wa huwa an yabi'a sil'atan bi thamanin muajjalin ala syakhsin. Jadi ada seseorang dia menjual barang ya, dengan misalkan harga sekian rupiah. Ya. Dengan cara tempo. Contoh gini jemaah, ada dealer dia jual motor kepada nasabah. Taruhlah nasabah ini A. Dealer yang masalahnya menjual motor kepada si A dengan cara kredit selama setahun, misal 15 juta. 15 juta. Ya. Thumma ya'ud wa yastariha minhu bi thamanin hal aqal minat thamanin muajjal. Kemudian masalahnya nasabah A tersebut setelah dia bawa barangnya dipakai selama 2 bulan, ternyata dia punya kebutuhan yang jauh lebih penting, sehingga akhirnya jamaah sekalian barang tersebut, motor tersebut dia berkeinginan untuk menjual. Akhirnya dia datang ke dealer, Pak ya, Afwan ini kayaknya anak lagi butuh uang ya. Ini motor ini saya berkeinginan untuk menjual ke panjenengan, ke dealer. Dulu kan saya kredit motor ini setahun 15 juta. Sekarang saya mau jual ke panjenengan cukup 10 juta saja. Cukup 10 juta saja. Kemudian deal. Ya, dealer membeli kembali motornya 10 juta. Sehingga nasabah dia pulang bawa 10 juta. Tapi jamaah sekalian, nasabah ini tetap dia punya hutang berapa? 15 juta. Berupa apa? Utang motor. Jadi tetap tiap bulan dia harus nyicil sampai berapa?
sampai 15 juta. Padahal yang diambil cuma 10 juta. Dan inilah disebut dengan bai'ul ainah. Kenapa? Karena nasabah dia dapat ain, dapat barang. Yang dimana barang ini jamaah sekalian aslinya hanya spekulasi akal-akalan saja. Kenapa? Karena barang itu kembali lagi kepada dealer. Jadi yang terjadi hakikatnya tukar menukar apa uang. Nasabah dapat 10 juta, dia harus nyicil sampai 15 juta. Barangnya tetap di dealer. Itu hakikatnya. Dan inilah jual beli ainah. Dan inilah riba yang paling buruk. Kenapa jamaah sekalian? Karena dalam praktek ini seolah-olah dia ngakal-ngakali Allah. Allah seolah-olah dianggap anak kecil, ya. Dipermainkan dengan barang. Hakikatnya apa? Ini riba, nggak boleh. Ya. Tapi jamaah sekalian boleh tidak kalau seandainya dijual kepada dealer tapi harganya sama, boleh tidak? Boleh. Kalau harganya lebih mahal, boleh. Tapi kalau harganya lebih murah, ini jatuhnya jual beli ainah dan ini haram, tidak dibolehkan. Ustadz, berarti nggak boleh dong beli orang menjual barang yang masih kredit, boleh tidak? Kita masih kredit motor belum lunas, kemudian dijual, boleh tidak jamaah? Hah? Boleh, tapi lihat dulu siapa yang beli. Kalau yang beli dealer, kembali kepada penjual pertama, syaratnya 2. Harganya harus sama atau lebih mahal. Tapi kalau harganya lebih murah, ini jatuhnya bai'ul ainah tadi, nggak boleh. Boleh tidak dijual murah? Boleh, tetapi ke pihak ketiga. Ya, contoh misalkan dia belinya di dealer, kemudian motor tersebut dijual dengan harga yang lebih murah, tetapi ke tetangganya, boleh tidak? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah. Ustaz, tapi kan ini masih kredit, nggak ada syarat. Ya, orang jual barang harus barangnya sudah lunas, nggak ada syarat. Ya. Nggak masalah dijual, karena jamaah sekalian barang ketika dibeli dengan cara kredit itu sudah hak milik. Sudah hak milik apa? Orang yang kredit. Nah, sehingga kalau misalkan sudah menjadi hak milik ya terserah. Mau dihadiahkan boleh, mau dijual lagi jual lagi misalkan boleh, mau dimanfaatkan sendiri itu pun boleh, nggak masalah, nggak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Tapi ingat jamaah sekalian, kalau ingin dijual dilihat siapa yang beli. Kalau yang beli pihak dealer, maka ingat dibolehkan dengan catatan harganya sama atau lebih mahal. Tapi kalau lebih murah maka haram, tidak boleh. Kalau ingin dijual lebih murah, silakan dijual ke pihak yang ketiga, ya, ke tetangganya ataupun ke temannya yang lainnya misalkan, maka tidak masalah. Ya, ya jemaah sekalian, wa sumiyat hadhil muamalah bai'ul ainah. Muamalah ini dinamakan dengan bai'ul ainah. Kenapa? Li'anna mushtari sil'ah, karena pembeli barang ila ajalin, ya, dengan cara kredit, yakhudhu badalaha ainan, dia mengambil apa? Ain barangnya, ainak dan hadiran. Ya. Wal bai'u bihadhi surah inama huwa hilatun. Jual beli seperti ini hakikatnya hanya hilah, akal-akalan saja, trik, ya, untuk mengakal-akali riba. Ini hakikatnya. Ya. Wa qad ja'an nahyu an hadhihi muamalah. Dan masalahnya terkait muamalah seperti ini telah datang larangan fi ahadits wa athar katsira, pada beberapa hadis dan athar-athar. Di antaranya masalahnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza tabayatum bil ainah wa khattum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza tabayatum bil ainah," ya, atau ainah, ya, atau kama qala, apabila kalian bertransaksi dengan cara ainah atau ainah, ya, atau kama qala, wa khattum atnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, wa raditum bizar'i, dan kalian ridha dengan perkebunan, ya, tanaman, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Jalla wa Ala, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah Jalla wa Ala tatkala itu akan menimpakan kepada kalian kehinaan,
la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum, dan kehinaan itu tidaklah akan Allah angkat, tidaklah akan Allah cabut kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Sehingga jamaah sekalian, dalam hadis ini terdapat larangan jual beli ainah. Ya, jual beli ainah. Kenapa jamaah sekalian? Tadi akal-akalan ya, untuk melegalkan riba. Bahkan jamaah sekalian di sini ada bentuk ya tadi ya, mengelabui Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah dianggap anak kecil jamaah sekalian. Ini enggak boleh. Ya. Karena sudah jelas jual beli itu halal, riba itu haram. Sehingga jamaah sekalian, akal-akalan untuk melegalkan riba enggak boleh. Apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Beda dengan tadi jamaah sekalian jual beli tawarruk. Jual beli tawarruk itu tadi dia jual dengan harga murah tetapi kepada pihak ketiga, enggak masalah. Walaupun memang silang pendapat. Sebagian mazhab tidak membolehkan, tetapi sebagian yang lain membolehkan. Ya, dan mazhab Syafi'i tidak membolehkan, jual beli tawarruk pun enggak boleh. Dijual dengan harga murah ke pihak yang ketiga pun enggak boleh, ya. Tetapi yang kuat dalam masalah ini jamaah sekalian, kalau dijual ke pihak yang ketiga boleh, enggak masalah. Ya, au kama qala. Ya. Dan jamaah sekalian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, ya'ti 'alan nas zamanun yastahilluna riba bil bai'. Akan datang di tengah-tengah manusia suatu zaman yang dimana mereka akan menghalalkan riba lewat jual beli. Dan ini jamaah sudah terjadi di zaman kita. Sudah terjadi di zaman kita. Kredit rumah ada ribanya. Kredit motor ada ribanya. Sebab sekarang itu riba jamaah. Hampir jarang transaksi yang bebas dari riba kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kalau misalkan masalahnya transaksi yang mereka jauh dari ya, dalam artian dari agama, itu tidak lepas dari praktek riba. Tidak lepas dari praktek riba. Fahdharu min dukhulir riba fi muamalatikum. Maka hati-hatilah, waspadalah ya. Jangan sampai kalian masuk dalam transaksi riba. Wahtilatuhu bi amwalikum, dan hati-hati ya, jangan sampai riba itu bercampur dengan harta kalian. Hati-hati. Kenapa? Fa inna aklar riba wa ta'atihi min akbaril kabair. Karena memakan riba, bermuamalah dengan cara riba, ini termasuk di antara dosa besar yang paling besar. Di antara dosa besar yang paling besar. Ya. Wa ma dhahara riba wa zina fi qaumin, dan tidaklah muncul praktek riba dan perzinaan pada suatu kaum illa dhahara fihimul faqru wal amrad, kecuali tatkala itu jamaah sekalian akan nampak di tengah-tengah mereka kefakiran dan berbagai macam penyakit-penyakit. Ya. Dan ini terjadi ya. Kefakiran di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Bahkan muncul penyakit-penyakit aneh. Penyakit ini sudah hilang, muncul lagi yang baru. Ya. Kenapa jamaah sekalian ini? Banyaknya ya, kaum muslimin atau mungkin jamaah sekalian banyaknya orang yang mempraktikkan riba. Bahkan mereka sudah melegalkan riba. Oh, ini kan cuma sedikit. Riba yang enggak boleh kan ad'afan mudha'afa. Zaman jamaah sekalian, Al-Qur'an tegas mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba umum. Sedikit banyak tetap haram kalau itu riba. Tapi banyak di antara kita jamaah ternyata bermudah-mudahan. Maka pantas ketika Allah Jalla wa Ala ya, menimpakan penyakit dan tersebarnya ya, kefakiran di tengah-tengah umat. Dan semua itu jamaah sekalian tidak akan Allah cabut kecuali kalau kita kembali kepada agama kita. Kita mau bermuamalah dengan cara syar'i. Ya. Kita kembali bagaimana Nabi dahulu mendapatkan kejayaan. Apakah mereka praktek riba? Tidak jamaah sekalian. Di zaman Nabi tidak ada orang kredit dengan cara riba, enggak ada. Toh ternyata zaman yang terbaik adalah zaman di masa Rasulullah. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik generasi itu di zamanku. Kemudian setelahnya dan setelahnya, tabi'in. Dan dulu jamaah sekalian tidak ada
tadi, ya. Kredit rumah dengan cara riba, beli unta dengan cara riba, nggak ada. Ya. Tidak ada jamaah sekalian. Nah, kemudian jamaah sekalian, wa zulmus sultan. Itu pula jamaah sekalian, kezaliman dari pemimpin. Ya, muncul pemimpin baru ternyata berbuat zalim kepada rakyatnya. Ya. Terjadi tidak jamaah? Wallahu a'lam. Muncul ya seperti itu keadaannya jemaah. Ya kan tadi ya. Sebabnya dari kita sendiri. War riba yuhlikul amwal wa yamhaqul barakat. Dan riba itu jemaah sekalian akan membinasakan harta. Ya. Atau ya apa jemaah sekalian? Ya menghilangkan harta ya. Dan menghilangkan keberkahan pada harta yang kita miliki. Sehingga jemaah sekalian kalau misalkan sedikit harta riba masuk dalam harta yang kita miliki, sekali lagi ini akan mengurangi keberkahannya, bahkan bisa mungkin menghilangkan keberkahan. Sehingga solusinya kalau harta kita ingin barokah, banyak kebaikannya, bebaskan dari harta ribawi. Padahal masalahnya kalau ada seorang punya punya harta ribawi, kemudian dibebaskan, misal dia dapat pahala tidak? Boleh tidak orang sedekah dengan harta ribawi? Boleh tidak? Boleh tidak dia sedekahnya sedekah Jumat lagi pakai barang ribawi? Boleh jemaah? Boleh tidak? Boleh? Sedekah, niatnya sedekah dia. Sedekah dengan barang ribawi enggak boleh. Kalau sedekah enggak boleh. Kenapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima dari kecuali dari hal yang baik. Ya. Jadi niatnya jangan sedekah, tetapi niatnya apa? Membebaskan dari harta haram. Dapatkah pahala dia? Dapat tidak pahala? Dapat. Pahala apa? Pahala membebaskan diri dari harta haram. Dapat pahala aja, dapat pahala. Tapi bukan sedekah. Tapi pahala dari membebaskan diri dari harta yang haram. Ya. Silakan ya disalurkan untuk apa? Kepentingan umum. Ya. Contohnya apa? Jalan, kemudian lampu-lampu. Pokoknya intinya jamaah sekalian ini kembali kepada aslinya ke Baitul Mal. Ya. Pokoknya ini kemaslahatan negara. Ya. Begitu pula boleh tidak diberikan kepada fakir miskin jamaah? Boleh. Sahih? Boleh. Kenapa? Karena fakir miskin juga hakikatnya ditanggung oleh negara. Maka kalau kita berikan kepada fakir miskin, ini kembali kepada kemaslahatan negara. Maka tidak masalah, boleh seperti itu. Ya kemudian masalian, laqad shaddadallahu jalla wa ala al-wa'id ala akli riba. Allah jalla wa ala telah mengancam dengan sangat-sangat keras ya, orang yang memakan riba. Wa ja'ala aklahu min afhashil khaba'ith. Dan Allah jalla wa ala menjadikan memakan riba ya, di antara perbuatan yang paling keji. Wa akbarul kabair, dan dosa yang paling besar. Masyaallah, naudzubillah jamaah. Bahkan dosa judi dengan dosa riba lebih besar mana? Riba atau judi jamaah? Riba, sahih. Kalau judi itu jamaah yang didolimi, yang diambil hartanya kadang orang kaya, kadang-kadang ya sama-sama miskin. Tapi kalau riba yang diambil siapa? Hartanya orang yang butuh jamaah. Enggak punya uang, dia pinjam, harusnya ditolong malah diperes. Oh ini kan jamaah sekali enggak ada kemanusiaannya. Apalagi lintah darat ya. Kasihan kadang rakyat yang mereka memang terpaksa ya karena enggak punya uang sehingga akhirnya berhutang. Untuk bayar pun enggak ada jamaah. Sudah seperti itu ditarik uangnya. Ini kan dolim jamaah. Lebih parah daripada judi. Judi itu kadang orang kayanya diambil hartanya. Walaupun sama-sama dosa jamaah sekalian. Tetapi dari sisi parahnya ya jelas riba itu lebih parah. Riba itu lebih parah. Ya. Gini jamaah sekalian, kalau ada seorang misalkan sudah terlanjur transaksi dengan cara riba. Dia beli motor dulu dengan cara riba, enggak tahu, sekarang sudah selesai. Pertanyaannya, motor ini halal atau haram?
Dia beli rumah dengan cara ribawi, jamaah. Sudah selesai sekarang. Pertanyaannya, ini rumah halal atau haram, jamaah? Hah? Halal. Halal. Kalau misalkan cicilnya dengan harta halal. Contoh usahanya halal, dagang, halal. Cuma kebetulan pas dulu ya kredit rumahnya dengan cara riba. Sekarang sudah selesai. Sudah selesai. Insya Allah halal. Tapi ingat jangan diulang. Jangan diulang. Enggak boleh jamaah. Ya. Kalau kita kembali lagi diancam, ya, diancam. Kalau sudah tahu sudah tinggalkan. Jangan kembali lagi. Ya, jangan kembali lagi. Iya. Atau gini mas, ada transaksi ini cacat secara hukum. Tapi sudah terjadi. Contoh ada seorang menjual barang ini jamaah belum dimiliki. Secara ya hukum syariat ini transaksi batal, nggak sah. Tapi sudah terjadi jamaah. Pertanyaan jamaah, ini perpindahan barangnya itu sah atau tidak? Ini sudah terjadi. Ya. Apakah harus diulang? Jawabannya kata Syekhul Islam, kalau memungkinkan diulang. Tapi kalau tidak mungkin, ya dan mungkin ya yang jual sudah meninggal, nggak tahu kabarnya kemana misalkan, sudah terjadi jual belinya. Ini jual beli aslinya nggak sah, perpindahannya secara batil. Cuma karena tidak mungkin untuk diulang, misalkan, maka kata beliau, Syekhul Islam mengatakan, insya Allah akadnya sudah sah. Tapi ingat jangan diulang. Jangan diulang seperti itu. Kemudian masalahnya. Wa bayyana uqubatal murabi fid dunya wal akhirah, dan Allah Jalla wa ala menjelaskan hukuman azab bagi rentenir di dunia dan di akhirat. Wa akhbaru annahu muharibun lillahi wa li rasulihi, dan Allah mengabarkan bahwasannya pelaku ribawi dia menantang perang dengan Allah dan Rasulnya. Bayangkan jemaah, nantang perang. Ya. Jangankan perang dengan Allah jamaah, perang dengan sesama manusia saja kadang-kadang mungkin kita kalah. Jadi orang-orang yang praktek ribawi ini hakikatnya dia nantang perang dengan Allah, gak mungkin menang. Yang terjadi masalahnya dia akan terhina, itu yang terjadi. Antum lihat saja ya. Orang-orang yang muamalahnya ribawi jamaah hakikatnya kadang kita saksikan mungkin hartanya banyak tapi dijamin hidupnya nggak tenang. Dijamin hidupnya nggak tenang. Ya. Dan terkadang juga jamaah yang terjadi apa? Hartanya ludes. Mungkin ya, kebakaran, kemudian kena banjir, hilang semua. Nah ini jangan. Ya. Akibat apa? Praktek ribawi. Atau mungkin yang masalah yang musibah bertubi-tubi datang. Sehingga hartanya habis di situ jemaah. Karena nggak berkah, nggak ada kebaikannya. Ibunya sakit, anaknya sakit, istrinya sakit. Ya. Sehingga yang mungkin hartanya didapatkan banyak, tapi hilang cepat. Dan itulah hartanya tidak barokah. Harta yang tidak barokah cepat hilang dan kotor. Ya. Bagaimana masalahnya? Fa'uqubatuhu fid dunya annahu yamhaqu barakatal mal. Adapun hukuman untuk murabi rentenir di dunia, bahwasanya Allah Jalla wa ala akan menghapuskan keberkahan hartanya. Ya. Karena berkah itu artinya ziyadatul khair, pertamanya kebaikan. Sehingga contohkan gini, berkah itu contoh gini. Ada 2 gelas jamaah, 2 gelas. Satu diisi air zam-zam, satu diisi air aqua. Zahirnya sama-sama air. Tapi jamaah sekalian dari 2 gelas ini, mana yang lebih banyak keberkahannya? Jawabannya gelas yang diisi air zam-zam. Itulah berkah. Zahirnya sama tapi kebaikannya beda. Ada 2 orang umurnya sama, 60 tahun. Satunya masya Allah rajin ibadahnya, akhlaknya baik, sholatnya luar biasa. Satunya nggak pernah sholat, akhlaknya buruk. Umurnya sama 60 tahun. Lah inilah jemaah sekalian, umur yang barokah itu seperti ini. Ya. Sama-sama dia punya harta 1 M. Tapi ternyata jamaah umroh haji pun nggak pernah, nyumbang tetangga pun nggak pernah. Padahal gajinya mungkin jumlahnya lebih banyak, atau mungkin sama. Ya. Boro-boro haji, boro-boro umroh. Yang terjadi jamaah sekalian, uangnya habis. Anak istrinya sakit, keluarganya sakit, sehingga uangnya habis. Bahkan dia harus ngutang lagi dengan cara riba lagi misalkan. Naudzubillah jamaah. Nah, inilah ya perumpamaan harta yang barokah dan yang tidak barokah. Iya. Bagaimana masalahnya?
wa yuriduhu litalafi wazawal. Jadi harta yang tercampur ribawi itu jamaah sekalian potensi bisa cepat hilang. Fakam tasma'una man talifal amwal al-azimah bil harik wal gharqi wal faidon. Berapa banyak kalian mendengar orang yang hartanya ludes ya, gara-gara ya, kebakaran, banjir ya, atau jamaah sekalian banjir bandang ya. Banyak sih kita mendengar. Bahkan sekejap. Dia mungkin jamaah sekalian nyarinya bertahun-tahun. Hilang hanya beberapa jam. Ya. Seperti kasus di Aceh, bayangkan. Mereka yang kerja mungkin bertahun-tahun jamaah. Dia kumpulkan uang, bikin rumah, beli mobil, ternyata hilang dalam beberapa jam. Ya. Disapu habis. Sehingga jamaah Allah itu Maha Kuasa. Allah itu Maha Kuasa. Maka ingat hati-hati. Jangan ketika misalkan Allah memberikan sesuatu kepada kita, lantas kita terus menerus bergelimang dan perbuatan maksiat, maka ingat jemaah, kalau kondisi kita seperti ini istidraj, azab Allah yang diundur-undur, dan nanti jemaah kelak di akhirat akan Allah lipat gandakan. Hati-hati. Justru ini lebih menakutkan. Ketika ada seseorang dimudahkan urusan dunianya, tetapi ternyata dia sering berbuat maksiat, ini hakikatnya jemaah sesuatu yang menakutkan. Hati-hati. Maka di antara ciri harta yang Allah berikan kepada kita itu nikmat, kata ya, Abu Hazim beliau mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu minallah fa hiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan pemiliknya kepada Allah itu baliyah. Maka gini, kalau antum punya harta, pintunya semakin lancar, justru antum semakin dekat dengan Allah, berarti harta antum barokah. Tapi ketika harta antum semakin bertambah, kok semakin buruk akhlaknya, semakin kendor ibadahnya, berarti mungkin harta tersebut tidak barokah. Sehingga apa? Mencegah pemiliknya dari ketaatan kepada Allah. Itu hati-hati. Ya, itu perlu dicurigai jamaah sekalian. Hati-hati. Kemudian jamaah sekalian, fayusbihu ahluha fuqara bainan nas. Setelah itu ternyata ya, pemiliknya keadaannya berubah drastis menjadi fakir di tengah manusia. Yang awalnya jamaah dia kaya, tapi dari harta yang tidak barokah. Akhirnya apa? Allah timpakan azab, hancur, hilang hartanya seketika, dia berubah menjadi orang-orang fakir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa in baqiyat hadhil amwal ar-ribawiyah. Ya. Dan seandainya harta itu tetap masih ada, ya, bi aidi ashabiha, di tangan pemiliknya, fahiya mamhuqatul barakah, maka ingat jamaah sekalian, harta tersebut tidak ada keberkahannya. La yantafi'una minha, dia enggak bisa mendapatkan manfaat jamaah, enggak bisa. Ya. Dengan sesuatu apapun enggak bisa. Innama yuqasuna at'abuha, tetapi yang terjadi dia itu dibikin capek oleh hartanya. Banyak orang seperti ini jamaah, enggak bisa tidur ngurusin apa? Hartanya. Dihitung-hitung, bahkan harus nyewa penjaga macam-macam. Ya. Enggak tenang hidupnya jemaah. Justru hartanya membuat dirinya apa? Sibuk. Bahkan sebagian ya boro-boro ibadah. Tiap hari ngurusin hartanya. Nah inilah harta ini tidak barokah. Wa tahammaluna hisabu, apalagi jemaah dia akan dihisab. Dan berat hisabnya jemaah sekalian. Wasiluna adzabah, dan dia akan mendapatkan adabnya. Wal murabi mabghudun 'indallahi wa 'inda khalqi. Dan jamaah sekalian, murabi, rentenir, adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah dan apa? Manusia. Ya. Allah sangat benci dengan rentenir, dan orang-orang pun jamaah sekalian secara fitrah pasti sangat benci. Ada orang yang senang dengan rentenir jamaah. Perintah darat ada yang senang. Fitrah kita jamaah sekalian, sampai pun orang yang tidak punya agama ketika melihat rentenir pasti benci. Bukan hanya agama Islam, dengan rentenir pasti benci jamaah. Jadi secara akal kita pun jamaah sudah cukup bahwasanya ini pekerjaan keji, pekerjaan kotor. Tapi ternyata banyak orang yang masuk di dalam muamalah seperti itu, waliyadzubillah jamaah. Dan bahkan kadang-kadang ya muslim, ya berdasik lagi, ya.
kerjanya tiap hari dolimi orang. Waliyatubillah, bangga lagi. Iya. Kemudian masalahnya, li'annahu yakhudhu wa la yu'ti, karena dia sukanya ngambil tapi enggak memberi. Yajma' wa yamna, dia suka mengumpulkan tapi mencegah orang lain untuk mendapatkan manfaat. La yunfik wa la yatasaddaq, dia enggak pernah berinfak, enggak pernah sedekah. Ya pura-pura sedekah jamaah sekalian. Orang yang lagi butuh saja diambil, ya, dirampas uangnya, apalagi mau sedekah, ya. Kalaupun sedekah tidak sah, ya. Kalaupun sedekah tidak sah. Sahihun, ya. Dia kikir, ya. Kemudian rakus, ya. Jamun, ya. Ya, ini rakus, ya. Pelit, kikir, ya, rakus, ya, serakah. Kemudian tidak mendapatkan tempat di hati orang-orang. Enggak ada orang yang suka dengan rentenir, jamaah, enggak ada, ya. Lintah darat enggak ada yang suka. Ya. Begitu pula dikucilkan oleh masyarakat. Wa hadhi uqubatun ajilah, dan inilah adab yang Allah segerakan di dunia. Wa uqubatuhu al-ajilah, sedangkan hukumannya kelak di akhirat ini lebih parah lagi daripada hukuman di dunia. Ya. Kama bayyanahu Allahu jalla wa ala fi kitabih, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa ma dzaka illa li anna riba maksabun khabithun, yang demikian itu didapatkan kecuali karena riba adalah pekerjaan yang sangat-sangat kotor, ya. Wasuhtun dor, ya, dan sangat, ya, merugikan, ya. Dan termasuk mimpi buruk yang menghantui masyarakat. Nah, ini terjadi, jamaah. Nah, sehingga secara fitrah pun sekali lagi, jamaah, tidak ada orang yang suka dengan lintah darat. Ya, sampai pun tadi, ya, orang yang mungkin, ya, tidak tahu hukum muamalah pasti benci. Sampai pun orang yang berhutangnya terpaksa, tetap dia nggak suka kalau harus bayar, apalagi berlipat-lipat. Bahkan mungkin, jamaah, sebagian orang sampai akhirnya nggak bisa bayar. Bahkan bunganya dengan hutangnya lebih besar bunganya. Dan ini terjadi. Dan sehingga sekali lagi, jamaah, jangan sampai kita masuk. Apapun kondisinya, sekali lagi, jamaah sekalian, jangan sampai kita masuk dalam muamalah seperti ini. Karena sekali lagi, kita tidak tahu umur kita kapan, ya, dicabut oleh malaikatul maut. Ya, hutang hari ini ternyata besok meninggal. Kita sekali lagi, jamaah sekalian, bukan malah meninggalkan, ya, harta kepada anak kita, justru hutang ribawi. Ini, jamaah sekalian, mengerikan. Nah, sehingga kalaupun sudah terjadi, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, jamaah sekalian, prinsip seorang mukmin dan mukminah itu sekali lagi ketika mencari harta, sekali lagi, bukan dicari banyaknya, tetapi yang dicari berkahnya. Kenapa, jamaah sekalian? Karena Allah ketika mencintai seorang hamba, yang akan Allah berikan ada keberkahan. Sedikit berkah jauh lebih baik. Ada seorang mungkin, jamaah sekalian, profesinya sebagai tukang beca, tapi berkah. Dikumpulkan sedikit-sedikit bisa, ya, umroh, bisa haji. Padahal cuma seberapa. Tapi inilah, jamaah sekalian, harta barokah, mendatangkan kebaikan-kebaikannya bagi pemiliknya. Sebaliknya ada orang yang mungkin gajinya sampai puluhan juta, buru-buru disimpan, buru-buru untuk haji dan umroh, bantu tetangganya pun nggak bisa. Nah, itulah, jamaah, mungkin hartanya tidak barokah. Sehingga sekali lagi prinsip kita, ingat, jamaah, cari harta yang barokah. Sedikit barokah jauh lebih baik. Ya, syukur-syukur, jamaah sekalian, banyak dan barokah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Luar biasa. Ternyata banyak juga rambu-rambu yang kita dapat di sore hari ini tentang amalan-amalan ribawiyah. Mudah-mudahan kita bisa menghindarinya. Atau teman-teman masih bingung? Tambah bingung? Kalau tambah bingung, dipersilahkan untuk 1 atau 2 pertanyaan. Monggo, silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Monggo, langsung.
Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kaitan sama bai'ul inah tadi Ustadz. Kalau dalam kaitan seseorang pengen cari modal, kemudian dia beli mobil dengan kredit, terus kemudian dia jual ke orang lain dengan cash. Memang dari awal niatnya untuk cari modal, tapi tadi dia tidak dijual ke dealer, dijual ke orang lain, di cash dengan harga lebih murah. Apakah itu diperkenankan? Satu Ustaz. Itu karena niatnya dari awal memang untuk cari cash ya Ustaz ya. Yang kedua, kalau semisal seseorang mau beli tanah, dia membayar dengan sebagian dengan uang, sebagian dengan mobil. Tapi untuk mobilnya itu nanti dengan janji akan dibeli kembali, itu apakah masuk dalam transaksi yang dalam satu akad? Tidak boleh. Jadi dia membeli tanah, tapi dengan membayarnya dengan uang dan mobil. Tapi untuk yang mobilnya itu nanti dijanjikan akan dibeli kembali. Kalau kemudian yang punya tanah itu mempunyai keinginan, tadinya yang punya tanah itu pengennya dibayar dengan uang semua, tapi yang beli punyanya uang dan mobil, maka dibayar uang dan mobil. Tapi yang punya tanah mau, tapi nanti minta kalau dia membutuhkan uang untuk itu dibeli kembali gitu. Apakah itu Kenapa Ustaz? Nggak harus dibeli lagi kan? Nggak harus, tapi maksudnya kalau dia menginginkan, dia boleh dia minta sama yang membeli dengan mobil itu untuk kemudian membayar dengan uang gitu. Ya Mas Aldian, ada pertanyaan. Ini menarik. Ada seorang butuh modal, pinjam uang nggak dapat. Akhirnya inisiatif kredit motor. Tapi ingat ya, maksudnya kreditnya kredit syar'i, bukan kredit tidak syar'i ya. Kreditnya kredit syar'i dia. Dia pinjam motor, dia kredit motor, ya. Kemudian dijual cash, tapi bukan ke dealer, tapi ke pihak yang ketiga dengan harga yang mungkin sama atau bahkan lebih mahal atau bahkan lebih murah. Ya, pertanyaan masalahnya, apakah praktek seperti ini dibolehkan atau tidak dibolehkan? Jawabannya wallahu a'lam masalahnya ini boleh. Ya. Kecuali mazhab Syafi'i. Tapi Syekh Abdul Aziz Nubas beliau mengatakan boleh, enggak masalah. Dan ini termasuk jual beli tawarruk. Jual beli tawarruk. Tapi tawarruk itu lebih ya, istilahnya khusus lagi kalau dijual murah. Itu tawarruk. Dia beli dengan cara kredit, dijual kepada pihak yang ketiga tapi dengan harga murah. Ini tawarruk. Mazhab saya tidak membolehkan, tapi sebagian mazhab membolehkan. Di antaranya sebagian mazhab ya Hambali, seperti contoh ulama di zaman kita itu Syekh Abdul Aziz Nubas beliau mengatakan boleh, tidak masalah. Ya. Karena tidak kembali kepada pihak yang pertama. Tapi kalau pihak yang pertama ya boleh, tapi dengan harga yang harus sama. Harus sama atau harus lebih mahal. Tapi kalau lebih murah maka ini jatuhnya jual beli ainah. Sehingga yang tadi kalau ke pihak yang ketiga ini masuknya jual beli tawarruk, dan wallahu a'lam jamaah ini dibolehkan. Ini diperbolehkan seperti itu. Yang kedua Mas Haldian, ini menarik lagi. Ada orang ingin beli tanah, tapi punyanya uang dan mobil. Ya. Kemudian dia bayar dengan uang dan mobil. Tetapi pemilik tanah dia memberikan syarat. Pak, tapi nanti kalau saya butuh uang, ya, antum beli mobilnya ya. Tapi ini nggak harus. Cuma permintaan saja. Apakah dibolehnya Mas Salian? Boleh tidak? Ya. Kalau nggak boleh, kenapa? Apa ini termasuk menggabungkan dua akad dalam satu transaksi? Dia beli tanah, tapi dengan syarat harus dibeli lagi. Ya. Modalnya tadi dibeli lagi. Dia bayarnya pakai contohnya Mas Salian tadi ya. Taruh lagi nih. Dia belinya pakai mobil, tapi mobil ini disyaratkan harus dibeli lagi. Ya. Apa yang termasuk menggabungkan dua akad dalam satu transaksi? Ya. Karena memang masalahnya tidak boleh kita menggabungkan dua akad dalam satu
transaksi. Ya, kenapa? Karena di situ khawatir ya, potensi akan jatuh dalam praktek riba. Itu nggak boleh jemaah. Ya. Kenapa? Contoh misalkan gini, ada orang dihutangi, tapi dia syaratkan, Pak, Ana mau menghutangi antum, tapi antum harus beli HP Ana. Nah ini jangan nggak boleh. Kenapa? Potensi akan adanya riba di situ. Adapun yang tadi jamaah, apakah ada potensi riba? Nggak ada, nggak ada jamaah. Apalagi tadi ya tidak diharuskan, cuma permintaan saja. Nanti kalau saya butuh barang, ya tolong ya mobilnya dibeli lagi. Ya. Ini jamaah sekalian, kalaupun dianggap ini dua transaksi dalam artian dua transaksi dalam satu akad karena mensyaratkan harus dibeli. Tapi di sini jamaah sekalian tidak ada potensi ya. Tidak ada potensi terjatuh dalam praktek ribawi. Karena mobil bukan barang ribawi dan di sini tidak ada praktek utang piutang. Nah sehingga wallahu a'lam tidak masalah. Ya, diperbolehkan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Aman Pak Danto, Ustaz, aman ya Ustaz. Aman. Karena luar biasa nih Pak Danto ini mobilnya 30 Ustaz. Luar biasa nih. Jadi teman-teman di sini tadi disampaikan karena banyak rambunya ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Jadi ya kalau mudah-mudahan yang hadir di sini nih pengusaha-pengusaha yang selalu prudent, selalu hati-hati gitu ya. Nyatanya nih Pak Landes, Mas Ibnu ini studionya jalan. Sepertinya setiap hari di masjid tapi bisnisnya jalan gitu. Alhamdulillah gitu. Pak Danto juga, soalnya gitu. Yang saya kenal nih Pak Sofan, sebentar lagi punya sekolahan di sini Ustaz. Punya sekolahan di apartemen ini. Jadi luar biasa. Siapa? Oke, mungkin ada yang di belakang, ibu-ibu ada yang bertanya atau semakin bingung? Monggo. Sebentar, ibu-ibu sebentar, kasih kesempatan. Ibu-ibu ada yang bertanya? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi dijelaskan sedikit mengenai mudorobah Ustaz. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Semisal apakah bagi hasil itu harus dibagikan di akhir masa kerjasama atau bisa dibagi setiap bulan? Lalu seandainya pemilik modal akan menghentikan kerjasamanya sebelum masa kerjasama, apakah bisa dan bagaimana sesuai syariat teknisnya? Ya jamaah sekalian, akad mudharabah atau kerjasama itu ada pemodal dan pengelola. Jadi pemodal itu jamaah sekalian, dia yang memberikan modal, kemudian pengelola yang ngelola. Ya. Maka di sini jamaah di antara syarat dalam praktek kerjasama mudharabah, pertama, uang tidak boleh atau modal tidak boleh dijamin. Jadi nggak boleh dia katakan, Pak, nanti 3 tahun harus dikembalikan, misalkan 3 juta, nggak boleh. Kenapa? Karena uang ini nggak dijamin. Kalau rugi ya sudah nanti dilihat. Kalau untung ya nanti ya ada pembagian. Ini yang pertama, jadi uang atau modal tidak boleh dijamin. Yang kedua jamaah sekalian, pembagian dengan cara nisbah. Apa nisbah? Persen. Jadi nggak boleh sebulan 200.000 ditentukan, itu nggak boleh. Sebulan 300.000 itu nggak boleh. Sebulan 2 juta itu nggak boleh. Tapi harus pakai persen. 30%, 40%, 50%, terserah. Sehingga ini akan naik turun. Ya. Kalau untungnya banyak ya mungkin 30% bisa banyak, kalau mungkin sedikit ya mungkin sedikit. Tapi harus pakai persenan. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, pembagian ini ingat dari keuntungan. Bukan apa? Dari modal.
Sebagian orang itu kadang gini, modal 3 juta, keuntungan sekian. Bukan, tapi dari keuntungan, bukan modal. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pembagian keuntungan ini di akhir ketika akad mudharabah itu ingin diselesaikan. Jadi gini, kalau misalkan dia kerjasama mudharabah 1 tahun, dibaginya di akhir, jangan tiap bulan. Tidak boleh tiap bulan. Kenapa jamaah sekalian? Karena fungsi keuntungan tiap bulannya itu ya, dijadikan apa? Dana backup. Kalau seandainya bulan ini rugi, bulan ini untung. Untungnya misalkan 3 juta, jangan dibagi. Bulan depan ternyata rugi 3 juta, oh ini nutup. Bulan depan untung lagi 4 juta, jangan dibagi. Bulan depan rugi, nanti buat nutup lagi. Jangan dibagi. Kalau setiap bulan dibagi jamaah, misalnya bulan ini dapat 3 juta dibagi, habis. Bulan depan rugi 50%, modal tinggal 50 juta. Ya. Bulan depan rugi lagi 20 juta, tinggal habis ya masalahnya. Jadi keuntungan itu jangan dibagi tiap bulan, tapi di akhir tatkala kita ingin menyudahi akad mudharabah tersebut. Ya, jadi misalkan contoh dia kerjasamanya 1 tahun, pas 1 tahun dihitung semua. Barangnya ada berapa, yang laku ada berapa, dihitung semuanya. Ya, ternyata kok dulu modalnya 100 juta, dihitung semuanya total kok ada 200 juta. Oh berarti ambil untuk modal 1 juta, 100 juta ini dibagi. Kalau pembagiannya 60, 40 ya dibagi saja. Ya 40 dari 1 juta itu berapa? 60-nya berapa? Ya. Kemudian gini masalahnya, kalau pengelola misalkan dia butuh uang setiap bulan, boleh, tetapi ingat statusnya utang. Statusnya utang, dia silakan izin kepada pengelola, Pak, tiap bulan saya butuh uang. Ya sudah, antum boleh ngambil tapi dianggap utang. Nanti ketika di akhir perjanjian dihitung semuanya, ya ternyata dia sudah ngambil, misalkan tiap bulannya total, misalkan kebagian dia 60 juta. Utang tiap bulannya di total ada 30 juta, ya sudah. Berarti 60 dikurangi 30, berarti dia cuma dapat 30 juta seperti itu. Ya, tetapi ingat, ya tidak boleh dibagi tiap bulan, karena fungsi keuntungan itu adalah untuk apa? Untuk menutupi jika terjadi kerugian seperti itu. Ya. Begitu boleh mas, nggak boleh. Misalkan ketika usaha itu sudah sukses, akhirnya pengelola inisiatif, Pak, modal antum saya kembalikan ya. Ini nggak boleh jamaah. Kenapa? Karena kalau misalkan seseorang kerjasama, kemudian brandnya sudah terkenal, brand itu ada harganya jamaah, ada harganya. Jadi nggak boleh dia kembalikan modal kemudian diteruskan sendiri. Ini mendolimi jamaah, mendolimi. Kalau misalkan dia ingin mengakhiri kerjasama tersebut, ya sudah. Ya, ternyata brandnya sudah terkenal dan ingin dijual, ya dia jual, semuanya dijual. Brand dihargai berapa juta, modal berapa juta. Tadi brand itu masuk nanti keuntungan, modalnya 100 juta, jadi 200 juta. Berarti 100 juta diambil, 100 juta keuntungan plus harga brand. Kalau brand ini mau diambil dia, ya sudah hargai. Brand kira-kira berapa? Sudah 1 tahun ternyata orang terkenal. Ya. Ya udah brandnya 20 juta. Berarti keuntungan dianggaplah 120 juta. Nah ini baru dibagi nanti. Tapi kalau hanya misalkan dikembalikan modal, kemudian dia neruskan sendiri, ini ada kezaliman dan ini enggak boleh. Seperti itu. Iya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ibu yang bertanya tadi paham ya. Satu lagi ya. Jadi mas, dia mau bertanya sebentar. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang pertama tadi yang meneruskan pertanyaan pertama tadi, ketika dia ngambil kredit kemudian dijual cash. Pertanyaan saya, bukannya kredit di dealer itu sudah riba begitu? Gimana? Oh, kreditnya syar'i. Saya ya oke, maaf. Jadi pertanyaan berarti kreditnya harus syar'i ya? Oke, berarti yang kredit di ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, yang kedua gini, kalau kita mendapatkan ingin mendapatkan pekerjaan suatu proyek gitu, misalkan contoh di instansi atau BUMN, kemudian kita menggandeng misalkan contoh seseorang
yang kebetulan seseorang itu kenal dengan instansi itu, kemudian dia mendapatkan pekerjaan dikasihkan kita. Kita memberikan hadiah atau ini sekian persen, itu apakah boleh? Contohnya misalnya gini, saya mendapatkan proyek dari BUMN, kemudian ternyata yang saya juga nggak tahu kalau ternyata yang menggandeng, yang mengasihkan saya itu adalah anggota dewan. Nah, kita memberikan, saya sudah menjanjikan kalau saya mendapatkan proyek itu ya kamu akan mendapatkan keuntungan sebesar 10% begitu dari keuntungan. Begitu. Nah, itu apakah boleh? Hukumnya gimana? Terima kasih. Ya, ya jemaah sekalian, ada seseorang dapat proyek tapi lewat seseorang, ya, dan orang ini dia pegawai dan dia digaji, ya, dia digaji, ya. Apakah boleh kita ngasih fee jamaah? Boleh tidak? Maka gini, ada hadis Nabi yang mengatakan, ya, hadayatul umal kulun. Jadi hadiah untuk pegawai yang sudah menerima gaji itu apa? Gulul khianah. Sehingga ini tidak boleh, kan termasuk apa? Riswah, nggak boleh. Ya. Maka gini jamaah, anggota dewan tadi, apakah dia memang pekerjaannya di situ dan memang dia bidangnya dia di situ? Hah? Kalau misalkan dia kerjanya di situ dan memang ya pekerjaan dia dan dia sudah digaji, jamaah. Kemudian kok nerima fee atas pekerjaan yang memang dia sudah dibayar, itu nggak boleh. Kalau kita ngasih namanya tadi, ya, sokok. Nah, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau murni misalkan dia bukan pekerjaannya, contoh misal dia anggota dewan, tetapi ternyata mungkin dia jadi perantara atau tangganya, dia jual beli apa misalnya tanah dan nggak ada kaitannya dengan pekerjaan dia, mau anggota dewan ataupun yang lainnya. Nah ini nggak masalah karena ada kaitannya. Ya. Tapi kalau memang jamaah dalam artian anggota dewan tersebut memang dia kerjaannya di situ dalam artian ngurusi proyek-proyek, ya ada dia mungkin pengawas ya, BUMN ini jawabnya sama dia. Kemudian kita ngasih itu nggak boleh karena dia sudah mendapatkan gaji. Tapi kalau memang bukan pekerjaannya dan memang dia juga ya, dalam artian menjadi perantara di luar jam kerjanya dia misalkan, maka tidak masalah. Tetapi jamaah gini, secara aturan negara itu boleh tidak anggota dewan jadi seperti itu? Nggak boleh, termasuk gratifikasi. Jadi kalau misalkan dari aturan pemerintah saja nggak boleh, berarti memang artinya aslinya nggak boleh. Dan memang berarti itu kerjaan dia, ya, kerjaan dia. Maka ya nggak boleh, ya, tidak boleh. Kenapa? Kan termasuk sokok seperti itu. Ya, kalau anggota dewan ingin jadi perantara jual beli, ya cari yang tidak ada kaitannya dengan kerjaannya dia seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala alim shawab. Ya, anda lebih condong ini termasuk gratifikasi. Ya. Sokok menyokok dan ini tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin ada apa? Fikih sia-sia ya Tata. Nanti ada pembicaraan lebih lanjut tentang tadi dari anggota dewan karena ada anggapan juga ada semacam anggapan ini kalau nggak diambil nanti ini nyogoknya lebih gede lagi, ada yang 20 ada 30% gitu, jadi nggak 10% lagi gitu, meskipun itu juga sama-sama nggak sah ya, haram gitu ya. Oke gitu rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, jamaah fikih mu'alah sore hari ini saya pikir sudah mendekati maghrib jam 17, jam 5 lebih 42. Jadi begitu kita akan akhiri, namun monggo Ustaz ditutup dengan berdoa dulu Ustaz. Ya jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sekalian ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Umair yang telah memberikan kajian, dan juga teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang bersedia hadir untuk mengikuti kajian sore hari ini. Dan insya Allah 2 pekan kemudian Jumat kita akan tetap adakan seperti ini dengan sub-sub topik yang berbeda tentang biasanya kurang lebih tentang ribawiyah. Oke. Saya pikir itu dari saya. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang salah. Mari kita tutup dengan kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.